Baik adik-adik, Om Swastiastu, selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, semoga sehat selalu dan stay at home ya. Nah, jadi adik-adik, pada pertemuan kali ini, saya bagikan materi ya, serta video penjelasan dan juga PowerPoint yang sudah saya buat pada adik-adik untuk mendalami materi baru yang akan kita bahas kali ini. Oke. Nah, sebelumnya adik-adik udah mempelajari serta lakukan penilaian harian tentang kontrol panel hosting. Tentunya adik-adik sudah tahu apa itu hosting dan juga apa sih fungsi-fungsi dari kontrol panel hosting. Nah, sekarang saya akan lanjut ke materi web dan share hosting. Nah, jadi adik-adik mengulas kembali materi sebelumnya. Nah, apa itu website? Website itu juga merupakan tempat berkomunikasi tentunya ya kan. Kemudian tempat memperoleh dan berbagi informasi-informasi, misalnya blog ya gitu dan situs-situs website lainnya. Juga merupakan sebuah situs untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di mana dari informasi maupun komunikasi, ternyata website ini juga bisa mempermudah pekerjaan manusia baik itu dalam bisnis ya kan, perkantoran dan yang lainnya. Kemudian website itu juga merupakan sosial media adik-adik. Nah, di dalam website itu ada sosial media. Sosial medianya kayak apa? Kayak Telegram, kayak gitu dan yang lainnya. Nah, ada pun bagian-bagiannya. Ada link tentunya adik-adik, ada halaman web, dan ada informasi atau datanya. Ya. Nah, selanjutnya hosting. Nah, sudah saya jelaskan kemarin di kontrol panel hosting bahwa hosting itu merupakan atau salah satu tujuannya itu yaitu untuk membagikan informasi web ya. Nah, kemarin itu kan supaya web kita bisa diakses di mana saja, kapan saja oleh siapapun kayak gitu. Itu juga merupakan salah satu hosting. Nah, adik-adik, hosting ini ilustrasinya seperti ini. Bagikan kita membeli sebuah rumah, kan? Sebuah rumah itu ada jalannya. Nah, di kontrol panel hosting itu kan jalannya itu kita harus menggunakan internet, ya. Kemudian untuk membangun sebuah rumah, kita harus beli tanahnya dulu. Tanahnya inilah yang disebut dengan hosting, adik-adik. Ya, tempatnya dulu kayak gitu. Di mana ya? Dasarnya dulu di mana kayak gitu. Baru kita membangun rumah, sebuah situs web namanya rumahnya. Oke. Nah, untuk sebagai pelengkap di mana tata letaknya, dibuatlah alamat dari rumah itu yang disebut dengan nama domain adik-adik di hosting. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik. Nah, ada pun cara untuk memilih hosting. Nah, hosting itu sebenarnya ada dua adik-adik. Ada yang gratis dan ada yang berbayar tentunya. Ya, adik-adik ya. Sekarang bagaikan kita membeli sebuah CPU. Nah, itu kan ada beberapa komponen-komponennya yang kita lihat ya, baik itu CPU-nya berapa, kemudian RAM-nya berapa, SSID-nya berapa, kayak gitu dan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa hal kalau di hosting ada bandwidth. Bandwidth itu kayak eh, kecepatan akses kayak gitu. Kecepatan akses dari website yang kita hosting kayak gitu. Itu bandwidth ya. Kemudian ada nodes. Nodes ini kayak struktur website yang kita gunakan seperti apa. Nah, itu nanti akan dibaca terlebih dahulu ya adik-adik ya. Kemudian ada EP dan endpoint. EP itu kayak singkatan maksud saya kepanjangannya ya. Kepanjangannya itu entry process atau dia disebut dengan entry number of process kayak gitu. Nah, ini digunakan untuk gini, apa namanya? Membaca sebuah atau membaca codingan-codingan kita, berapa karakternya, berapa spasinya dan yang lainnya, kayak gitu. Nah, kemudian ada IO dan IO pass, di mana IO dan IO pass ini merupakan singkatannya input dan output per second ya.
Nah, di sini digunakan untuk menilai berapa downloadnya, berapa uploadnya, kayak gitu. Dan yang lainnya, layanan lainnya. Seperti FTP, remote, kayak gitu. Ya. Itu cara-cara untuk memilih hosting. Jadi kita harus tahu dulu komponen-komponennya sebelum melakukan hosting berbayar. Kayak gitu adik-adik. Ya. Nah, baru kita menuju ke share hosting. Share hosting itu apa? Share hosting itu merupakan server digunakan bersama-sama kayak gitu. Nah, jadi bisa digunakan banyak akun. Nah, jadi kayak sama kayak Google Doc ya, Google Doc maksud saya. Ya, Google Doc, Google Spreadsheet dan juga Google Drive itu kan digunakan secara bersama-sama ya dengan fungsinya tertentu. Itu juga dimaksud itu juga merupakan ilustrasi dari share hosting adik-adik. Nah, ilustrasinya biar lebih jelas kayak gitu. Seperti ini adik-adik. Nah, ini kan ada rumah kayak gitu, bagaikan kita menyewa rumah ya adik-adik ya. Menyewa rumah dari si pemilik rumah ini atau ngontrak rumah kayak gitu. Ada 3 orang yang mau menyewa rumah dengan 3 kamar. Si A di kamar A, si B di kamar B, si C di kamar C kayak gitu ya. Nah, jadi rumahnya ini ada 3 kamar. Nah, share hostingnya itu di mana? Share hostingnya itu berada pada dapurnya. Nah, dapurnya itu kan digunakan secara bersama-sama, adik-adik, ya kan? Nah, kemudian ada kamar mandi, ada halamannya, itu kan share hostingnya itu namanya. Nah, itu konsepnya digunakan bersama-sama kayak gitu. Dalam satu rumah kayak gitu, adik-adik, ya. Nah, itu ilustrasinya untuk share hosting. Nah, kemudian ada pun keunggulan dan kelemahan untuk share hostingnya. Keunggulan yang pertama adalah hemat dan ekonomis, adik-adik. Nah, kenapa? Karena memang hemat dan ekonomis ya di Google Doc tuh bisa dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Kemudian mudah menggunakan bagi pengguna baru ya kan. Kita cuma mengklik linknya saja kita sudah termasuk ke share hosting kayak gitu. Masuk ke Google Doc kayak gitu ya. Kemudian support dalam 24 jam. Memang ya Google Doc itu support dalam 24 jam kayak gitu. Jika terdapat masalah, maka penyedia akan langsung memperbaikinya. Oke. Itu untuk keunggulan-keunggulannya. Sekarang kelemahannya. Kelemahannya jika misalnya ya dalam share hosting, jika misalnya salah satu pengguna overload gitu misalnya, maka akan berdampak ke pengguna lain. Nah, ini saya ilustrasikan kayak topologi bus. Tahu nggak tuh topologi bus? Kalau misalnya komputernya satu hang, yang lainnya ikut hang. Nah, kayak gitu ya, topologi bus kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah jika misalnya terdapat pelanggaran dalam suatu aturan dari share hostingnya ini, maka akun itu akan ditahan atau dihapus kayak gitu adik-adik ya. Atau dihilangkan kalau misalnya ada peraturan yang dilanggar kayak gitu ya. Oke, itu saja adik-adik. Nah, sekarang selanjutnya ya kita akan coba ya share hosting ini kayak gimana sih dalam realnya di website kayak gitu ya. Mulai dari web ya saya jelaskan ya. Mulai dari web saya jelaskan nanti ya. Kita ulas-ulas kembali ya. Oke, saya stop dulu. Saya jeda dulu. Oke, adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Nah, dimulai dari website. Website itu seperti apa, adik-adik? Nah, seperti ini ya, misalnya ya. Misalnya nih, saya pakai youtube.com gitu ya. Ini merupakan sebuah website. Nah, sebuah website ini yang sudah di-hosting, bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja kayak gitu, ya kan? Adik-adik kan di sini di rumah bisa mengakses YouTube, ya kan? Nah, ini merupakan sebuah website. Ada link, ya, ada halamannya kayak ini, ada informasi atau datanya yang ini ya. Misalnya tulisan-tulisan atau tombol-tombol, ya. Ini merupakan sebuah website yang sudah di-hosting. Nah, saya sebut namanya website online ya. Nah, ada juga loh adik-adik website yang offline gitu adik-adik. Nah, jadi saya coba tunjukkan website offline saya yang sudah saya buat kayak gitu. Nah, ini ya. Bahasanya HTML. Saya gunakan scriptnya kayak gini adik-adik. Nah, saya pakai Notepad ya, aplikasi Notepad. Cuma segini scriptnya. Nah, cara jalankannya gimana, Pak? Cara jalankannya kayak gini. Klik kanan, open web, Firefox. Oke, ini dia websitenya ya. Website offline. Nah, jadi ini nggak bisa diakses di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Kayak gitu ya.
kecuali semua orang membuat kayak gitu ya. Ini kan saya yang membuat nih, baru saya saja yang membuat, ya kan? Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di mana ini merupakan sebuah website offline yang saya rancang ya. Ini ada URL-nya, ada informasinya, dan juga ada apa namanya, halaman website. Nah, halaman websitenya. Nah, jadi adik-adik, saya jelaskan sebelumnya supaya ini menjadi online kayak gitu. Ini kan masih belum bisa diakses di mana saja, kapan saja kan. Nah, supaya kita bisa mengonlinekan website kita yang sudah kita rancang dengan script seperti ini, menggunakan yang namanya hosting. Nah, hosting itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar atau free ya. Yang berbayar punya ini keyword. Nah, di sini biasanya tempat-tempat developer atau pembuat website untuk hosting websitenya di keyword namanya. Oke. Nah, di sini kan ada yang berbayar nih, ada 14.000, 44.000. Kenapa beda-beda? Itu tergantung dengan apa yang disediakan di websitenya. Misalnya, memorinya atau SSD-nya, bandwidth-nya berapa, core CPU-nya berapa, dan yang lainnya. Makanya saya tadi jelaskan tentang ini, ya, cara memilih hosting. Sebelum memilih hosting itu, perhatikan dulu bandwidth-nya itu berapa, core CPU-nya itu berapa, supaya nanti kita nggak kekurangan kayak gitu ya sebelum melakukan hosting. Oke, nah selanjutnya adik-adik ada pula yang eh, maksud saya hosting website yang free gitu, namanya Free Infinity. Nah ini ya, ini namanya Infinity Free ya. Kita menghosting website offline, kemudian kita online kan dengan fitur ini ya, atau situs ini Infinity Free secara gratis ya. Nah, adik-adik bisa sign up kalau mau nyoba-nyoba ya. Nah, di sini saya sudah ada dua ya, saya sudah mencobanya tadi. Ada dua website yang sudah saya coba. Ini websitenya dan sama yang ini ya. Kalau saya mau mencari yang ini ya supaya bisa online kayak gitu, saya sudah membuatnya di sini. Coba bagian ini coba. Belum coba bagian nah, gitu. Saya tambahkan slash halo.html karena itu adalah strukturnya atau nah ini dia, ini saya sudah hosting ya, yang ini kan sama kan, yang ini yang belum di hosting, yang ini yang sudah di hosting ya. Nah jadi adik-adik silakan kalau mau mengakses gitu ya, kalau mau mengakses silakan kunjungi yang ini. Kalau kita diklik, nah maka akan lanjut ya, maka akan tampilannya seperti ini ya. Jadi ini sudah di hosting, itu salah satu teknik hosting. Oke, nah hosting itu bukan hanya web, bukan hanya FTP, ada juga share, kemudian layanan yang lainnya. Oke, nah selanjutnya adik-adik mengenai share hosting. Nah, share hosting itu apa sih sebenarnya share hosting itu? Kayak gitu. Nah, jadi adik-adik, seperti yang saya jelaskan tadi, share hosting itu kan server yang digunakan bersama-sama. Nah, adik-adik enggak? Atau di sini di dalam keyword nih, inilah yang disebut dengan share hosting. Ini adalah rumahnya, keyword ini adalah rumahnya, ya. Kita sebagai pengguna harus mendapatkan akun dulu, ya, login dulu, ya. Baru kita dapat membeli, ya, atau memesan, ngekos berapa bulan kayak gitu, ya. Nah, baru kita bisa menghosting website kita atau di Infinity Tree ya. Nah, di sini ya. Ini kan saya sudah jadi member ya, member share hosting kayak gitu ya. Saya sudah punya akun, ini namanya akun saya ya. Sudah mulyawan00@gmail.com ya. Nah, saya sudah menghosting dua website, ada dua. Nah, statusnya aktif kayak gitu. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik menggunakan Infinity Free, silakan ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan
Infinity Free dengan hostingan adik-adik sendiri. Saya juga bisa menggunakan hostingan saya sendiri, menggunakan website saya sendiri. Nah, kayak gitu adik-adik. Itulah yang dimakan dengan share hosting. Jadi, Infinity Free ini termasuk share hosting karena dia merupakan sebuah website server yang bisa digunakan secara bersama-sama. Oke, yaitu dengan tujuannya hosting. Oke. Satu lagi biar adik-adik terinspirasi. Namanya saya lihat saya jelaskan tadi pakai Google Doc ya kan. Nah, kayak gitu. Coba deh Google Doc yang ini. Oke, kita new. Nah, adik-adik tahu kan apa itu Google Doc kan? Saya tahu lah ya kan. Nah, jadi Google Doc ini adik-adik sebenarnya ini juga merupakan share hosting kayak gitu. Caranya biar dia menjadi share hosting gimana? Caranya di sini di bagian share ini. Nah, di sini kita save dulu, misalnya Yuda Doc. Nah, ini ada di bagian get linknya di bawahnya nih, share with. Kita ubah ya, yang ini ya, klik, kita ubah jadi anyone with this link, with the link. Siapapun yang bisa mengakses link ini, dia bisa editor. Nah, kayak gitu. Kemudian kita copy linknya, ya, copy link, done. Kemudian kita share di grup. Nah, tuh kayak gitu ya. Nah, ketika kita klik yang ini ya, kita bisa mengedit di sini ya. Nah, di akun yang lain juga bisa edit. Coba kita misalnya pakai akun yang lain ya. Misalnya yang Yuda Mulyawan 7 yang ini ya, pakai. Nah, ini bisa kita edit juga di sini. Tuh, ya. Di sini akan muncul juga. Tuh, siapa yang mengedit ya. Inilah yang disebut dengan sebuah server yang digunakan bersama-sama kayak gitu ya. Kita bisa mengedit bersama-sama, mengerjakan sesuatu, mewarnai kayak gitu. Misalnya nih kita mewarnai pakai akunnya ini Bapak Skudana ya. Nah, pakai akun warna merah kayak gitu. Nah, dipakai jadi akun Yuda ini dia akan berwarna merah juga jadi tuh warna merah ya kan sama. Jadi dalam satu wadah dia gitu adik-adik ya melakukan fungsi yang sama kayak gitu. Itu yang namanya share hosting server. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik bisa baca di materi-materi Google Classroom. Saya akan upload di Google Classroom ya adik-adik ya. Selamat belajar adik-adik. Nah, kemudian mungkin saya sedikit berikan tugas ya, mungkin ada beberapa tugas nanti akan di Classroom. Saya akan informasikan di chat ya, Google di grup chat maksud saya. Oke. Selamat belajar adik-adik. Nah, stay at home di rumah. Saya akhiri pertemuannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Om Santi. Om.